untuk anggota juga bergerak maksimal. Pemirsa, kasus kematian misterius diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan mendapat perhatian langsung Kapolri. Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan penyelidikan kasus dilakukan mendalam sekaligus menjawab dorongan publik dan DPR untuk penuntasan kasusnya. Untuk mengawal kasus tewasnya diplomat muda Kemlu, kami akan membahasnya bersama Guru Besar Kriminologi FISIP Universitas Indonesia Profesor Adrianus Meliala dan Kabar Eskrim periode 2008-2009 Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Selamat malam Prof. Adri. Selamat malam Mbak. Baik, Prof. Pak Susno nanti akan bergabung melalui Zoom dan pemirsa sebelum kita mulai dialog kita saksikan terlebih dahulu pengantar paket berikut ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan atensi khusus kasus kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemlu yang ditemukan tewas dalam kondisi mencurigakan di sebuah indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025. Ya tentunya diminta atau tidak diminta, Polri tentunya akan melakukan penyelidikan mendalam dan tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap karena memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat. Ya, terima kasih ya. Kini, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah mengambil alih kasusnya dari Polres Metro Jakarta Pusat. Saat ini penyelidik Polda Metro Jaya masih melakukan pemeriksaan sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta alat komunikasi dan komputer milik korban. 2 rekaman CCTV dan 5 orang telah diperiksa penyelidik, termasuk istri korban. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, Jurnalis NTV melaporkan. Langsung kita bahas bersama Guru Besar Kriminologi FISIP UI Profesor Adrianus Meliala. Prof. Adri, Polda Metro Jaya mengambil alih penyelidikan kasus ini dibantu oleh Puslap 4 dari Mabes Polri. Ini apakah hanya penguatan atau normal saja begitu kalau kasusnya diambil alih oleh Polda? Bagi saya ini menarik ya untuk kasus yang sebetulnya relatif sederhana ya. TKP-nya jelas, terus kemudian korbannya juga jelas, maka lalu harus diambil oleh atau ditarik ke Polda, itu menurut saya menarik tuh. Dan ini nggak mendidik sebetulnya karena kalau sedikit-sedikit diambil, padahal sebetulnya kita harus berasumsi bahwa Polsek Menteng, Polres Jakarta Pusat adalah entitas yang mumpuni. Nah, maka bagaimana kita memberdayakan anggota kalau kemudian setiap kali ditarik ke atas ya, seolah-olah bahwa anak buah tidak mampu ya dalam rangka menangani kasus di lapangan. Demikian. Baik, apakah ini karena menimbulkan reaksi sosial yang cukup masif, Prof, mendapat perhatian publik yang begitu besar, maka kasusnya diambil alih oleh Polda? Ya, itu dia anehnya gitu. Apakah kalau kemudian kasusnya menarik perhatian, lalu kemudian dianggap sebagai anak buah atau satuan bawah tidak mampu? Kan dalam hal ini satuan bawah tidak bisa mengungkap secara cepat karena memang kasusnya sulit, tapi bukan tidak mampu gitu. Dan juga apakah kalau kemudian diangkat ke atas lalu otomatis kemudian bisa selesai, kan lalu jadi soal yang lain lagi begitu ya. Ya, bahkan saya dengar BIN juga ikut diturunkan dalam proses penyelidikan ini. Jika itu benar, Prof, bagaimana peran dan kontribusi BIN nantinya? Jadi begini ya, ini kita ini sudah kadung salah ini. Kalau kita bicara mengenai scientific crime investigations, hal mana itu digembar-gemborkan oleh Polri sendiri, maka berangkatlah semuanya dari TKP. Bukan berangkat dari mana-mana gitu ya, lalu kemudian semua keluar dengan teori konspirasi yang kemudian lalu mendekati cocokologi gitu. Nah, dalam hal ini kan siapa yang kemudian paling tahu situasi di TKP ya penyidik, dalam ini Polsek Menteng gitu. Jadi untuk apa kita kemudian melibatkan berbagai pihak, padahal sebetulnya dari TKP lah kemudian bisa ditemukan hal-hal yang bisa menjelaskan tentang sebab matinya korban begitu.
Baik, tadi saya juga menangkap sedikit suara atau keraguan dari Kapolda Metro Jaya yang menyatakan bahwa pengumuman penyebab kematian korban ini akan diumumkan seminggu. Kemungkinan seminggu, targetnya seminggu. Seminggu ini ditarik dari hari ini saat dia menyatakan pernyataan ini di publik, atau seminggu dari hari Selasa ketika kematian korban terjadi. Menurut Anda, Prof? Memang menarik ya, karena sebagai contoh misalnya begini, kita bicara mengenai otopsi. Ya, itu sudah sejak 2 hari lalu dilakukan. Ya. Maka mestinya sudah diketahui hasilnya kemarin itu. Jadi dengan kata lain sudah siap rilis. Kenapa tidak dirilis? Ya, saya berbaik sangka ya dengan mengatakan bahwa mungkin dalam hal ini masih membutuhkan pemeriksaan kimia terkait dengan berbagai hal. Misalnya sebagai contoh obat yang katanya ditemukan di sekitar lokasi tempat tidur. Demikian juga mungkin sedang dilakukan pembiakan terkait dengan makanan yang dimakan oleh korban ya, dan beberapa jam sebelum ditemukan meninggal gitu ya. Maka jangan-jangan ada racun gitu ya. Nah, pemeriksaan itu kan juga nggak lama, sudah 2 hari nih gitu ya. Maka apa yang kemudian lalu membuat kemudian rilis tentang sebab matinya korban kemudian tidak juga dilakukan? Ini menarik nih, gitu. Sekrusial apa, Prof, dalam mengetahui otopsi dalam ataupun tes toksikologi seorang korban yang diduga bunuh diri atau dibunuh? Ya krusial, karena kalau kita hanya otopsi luar ya, melihat bekas-bekas luka ya, luka lebam, luka masuk ya, luka sobek, luka sayat ya, tentu dalam hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kapolsek Menteng tidak terlihat ya. Maka tentu lalu kemudian wajib untuk dilakukan otopsi dalam ya, untuk misalnya mengetahui sebab mati. Jadi saya misalnya dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa ini adalah indikasi tertutupnya saluran pernapasan ini ya, asfiksia gitu ya, yang dilakukan secara sengaja oleh yang bersangkutan. Maka saya misalnya mengatakan dalam berbagai media juga ini kemungkinannya bunuh diri nih gitu ya. Nah, maka untuk menguatkan sinyalemen saya tadi atau mungkin memperlemah ya, mari kita lihat pemeriksaan otopsi apakah benar bahwa memang dalam hal ini ada indikasi adanya kekosongan oksigen ya pada rongga kepala maupun juga rongga paru dari korban, hal mana membenarkan anggapan bahwa memang terjadi asfiksia. Demikian. Apakah ada SOP di Polri misalnya setelah kepolisian melakukan otopsi dalam, kalau tadi otopsi dalam sudah disampaikan oleh Kapolsek Menteng begitu, terkait dengan hasil dari otopsi dalam itu harus langsung diumumkan ke publik? Ya memang nggak harus ya, tapi untuk apa ditahan ya, apalagi untuk kasus yang begitu menarik perhatian seperti ini, kenapa lalu harus ditahan-tahan, ditunda-tunda gitu ya. Nah, saya kok berpendapat begini, Mbak, bahwa jangan-jangan memang hasilnya ini menarik dan mungkin sekali lalu dianggap sebagai sensitif ini ya. Sehingga lalu kemudian mungkin sekali menjadi sesuatu yang tidak mengenakan banyak pihak ya, bagi keluarga mungkin atau mungkin juga bagi instansi Kemlu misalnya atau yang lain, sehingga lalu berbagai pihak kemudian lalu turun tangan, dan sekali lagi dari segi polisi sendiri lalu seperti menahan diri ya untuk tidak memberitahukan apa yang menjadi hasil otopsi, begitu. Baik, otopsi dalam termasuk hasil tes toksikologi korban, kemudian juga hasil digital forensik, itu adalah hal yang krusial. Kalau kita bicara krusial, pasti bicara hitungan hari. Adakah hari yang ditentukan agar semua proses penyelidikan ini berlangsung dan bisa diumumkan ke publik? Ya memang nggak ada, dan memang sesuai KUHAP sebaiknya memang lama di penyelidikan ya, daripada buru-buru dilidik langsung ke sidik dan kemudian lalu salah ya, sudah mentersangkakan orang lalu kemudian ternyata buktinya nggak cukup. Nah itu kan memalukan semua pihak. Jadi memang biasa sih kalau kemudian polisi berlama-lama di lidik ini. Tapi masalahnya adalah makin lama di lidik ini makin liar juga tuh analisis orang ya. Saya misalnya melihat pada hari ini ada yang ngomong di media sosial bahwa ini adalah akibat dari atau terkait dengan pekerjaannya gitu ya. Mungkin saja, tapi kan itu kan lebih banyak menurut saya sih cocokologinya ya gitu daripada sesuatu yang mungkin kebenarannya. Kita sambil menampilkan teman-teman bagaimana perjalanan karir dari korban Arya, seorang diplomat muda yang ditemukan meninggal di kamar kosnya pada hari Selasa kemarin. Prof, kita sama-sama melihat korban bernama Arya Daru Pangayunan, berusia 39 tahun, merupakan suami dari merupakan kepala keluarga dan memiliki 2 orang anak. Karirnya di Kementerian Luar Negeri termasuk cukup moncer. Diawali tahun 2014 bergabung di Kementerian Luar Negeri, kemudian mendapatkan penugasan pertama
yaitu di KBRI Myanmar, ada di Timor Leste dan juga Argentina. Kemudian perlindungan WNI untuk wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah ini dimulai tahun 2022 kalau saya tidak salah. Kemudian juga perlindungan WNI termasuk evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Turki dan Iran. Kemudian juga saksi untuk kasus TPPO di Jepang, dan menurut Kemlu kasus TPPO sendiri yang ditangani atau korban terlibat sebagai saksi dalam kasus TPPO itu sudah berlangsung lama. Kalau kita bicara kasus TPPO, Prof. Adri, itu kan kasus transnasional besar. Ada mafia yang bermain di situ. Seberapa besar dugaan Anda bahwa ini adalah kasus pembunuhan yang melibatkan profesi korban sebagai atau pernah menjadi saksi dalam kasus TPPO? Enggak lah ya, seberat-beratnya diplomat itu tidak langsung di lapangan ya. Beda dengan jurnalis, dengan polisi gitu ya. Jadi saya kok agak menepis ya. Itu ini pandangan subjektif ya. Jadi nanti jangan lalu pula teman-teman diplomat lalu menganggap apa. Tapi paling nggak dari segi saya beranggapan bahwa ada profesi lain yang jauh lebih berbahaya karena langsung ya di front line ya ketimbang teman-teman diplomat gitu. Baik. Dikaitkan juga bahwa spekulasi berkembang korban juga turut menjadi saksi dari TPPO judi online di Kamboja. Kita tahu itu memakan banyak korban TPPO begitu. Anda juga tidak melihat seberbahaya itu seorang diplomat muda untuk bersaksi di sebuah kasus judi online Kamboja? Mungkin saja ya, saya kira karena dalam hal ini belum ada rilis resmi ya, maka tentu nanti saya juga ikut-ikutan berspekulasi liar juga nih ya. Tapi masalahnya adalah ada nggak indikasi adanya orang kedua yang masuk ya? Ada nggak indikasi di CCTV terlihat ada orang yang masuk gitu dan keluar ya? Ada nggak indikasi pintu terbuka paksa? Atau ada nggak indikasi kunci hilang? Ada nggak indikasi perlawanan ya? Nah itu kan semua nggak ada ya. Yang ada adalah kalau menurut rilis daripada Polsek, yang ada adalah sidik jari yang bersangkutan dilakban gitu ya. Jadi kita tentu inginnya agar ada ya orang kedua yang lalu kemudian menjadikan ini menjadi satu kasus pembunuhan biasa gitu ya. Tapi kan masalahnya nggak ada begitu. Saya boleh simpulkan Anda lebih condong bahwa kasus kematian diplomat muda ini adalah kasus bunuh diri? Ya ini kalau dalam bahasa akademik ini hipotesa ya, sampai ada fakta yang menggugurkannya gitu ya. Nah sejauh ini fakta yang saya pasang itu adalah, hipotesa yang saya pasang adalah bunuh diri, dan kita akan tunggu data-data berikutnya dari kepolisian. Jika kemudian ternyata kepolisian mengatakan sebaliknya, ya fakta hipotesa ini akan digugurkan dengan sendirinya. Jadi saya kira cara kerja akademik yang saya pakai dalam melihat kasus ini, begitu. Tapi untuk kasus bunuh diri, Prof, seseorang yang mau bunuh diri bukankah akan mengambil metode yang paling letal, yang paling mematikan, bukan hanya dengan menutup lakban di kepalanya agar tidak bisa bernafas? Betul sekali. Ini juga menjadi satu hal yang memperlemah teori itu ya, bahwa ada metode bunuh diri yang cepat, yang bahkan yang macho, yang sering diambil oleh para pria. Dan ada yang tidak. Jadi ketika ada yang bersangkutan misalnya ya, ini betul-betul asumsi ini, mengambil kasus metode ini ya, saya kira memang ini menjadi hal yang unik ya. Nah, makanya saya mengatakan juga di beberapa media bahwa upaya mengurangi menutup jalan masuk oksigen itu juga disertai dengan penggunaan obat. Itu yang saya duga tuh, obat tidur yang membuat lalu yang bersangkutan tidur, dan sambil tidur lalu kemudian dia tidak bisa lagi mengambil nafas karena sudah tertutup oleh lakban ya, dan kemudian meninggal tanpa dia sadar. Jadi lebih tenang ya dari sisi kematiannya. Mungkin begitu. Baik, tapi spekulasi kemudian berkembang, Prof. Semakin liar karena dengan diambil alih kasus ini oleh Polda begitu. Jadi seolah-olah menggugurkan bahwa ada kemungkinan yang bersangkutan meninggal karena bunuh diri, tapi lebih kepada pembunuhan yang pelakunya sangat pristine, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Oh mungkin saja, tapi saya dalam hal ini mencoba untuk tidak liar ya. Jadi mencoba untuk memakai gaya berpikir reserse konvensional saja gitu ya, untuk kalau ada datanya saya akan berubah pandangan saya, tapi kalau selama belum ada datanya ya enggak lah gitu. Baik, Anda di awal tadi mengatakan bahwa ini sebenarnya kasus pembunuhan, kalaupun pembunuhan ini adalah pembunuhan yang biasa, sebenarnya bisa ditangani oleh Polsek atau Polres begitu ya, tapi diambil alih oleh Polda dalam hal ini. Apakah Anda melihat ada apa yang bisa dilakukan oleh Polda selanjutnya? Ya justru itu, ketika diangkat ke Polda, maka saya mengasumsikan bahwa ada hal yang menarik yang kemudian lalu membuat dalam rangka membaca kasus ini tidak dengan murni SCI, ya, tidak dengan murni dengan scientific investigations, lalu mesti juga kemudian memasukkan unsur-unsur, apakah unsur mungkin juga unsur
politis kah, unsur yang lain kah gitu ya, sehingga kemudian lalu diperlukan konteks Polda untuk menanganinya. Karena tadi apakah lalu ketika misalnya nih, ini bodoh-bodohan aja, ketika ditarik ke Polda lalu kemudian tiba-tiba sidik jari muncul gitu ya, atau tiba-tiba ada orang muncul, kan nggak juga. Semua akan diulang saja, apa yang dilakukan oleh Polsek akan diulang oleh Polda gitu. Sekali lagi kalau kita memakai pendekatan yang benar ya itu gitu. Nah, dan saya yakin juga bahwa sepanjang Polsek Menteng juga sudah bekerja benar, maka pasti yang ditemukan oleh Polda juga begitu gitu ya. Nah, maka apa dong yang kemudian lalu menjadikan harus Polda? Nah, saya kira lebih pada interpretasi, lebih pada pengumumannya yang mungkin dalam hal ini sudah memperhitungkan macam-macam hal gitu ya, ketimbang Polsek yang tentu lebih lugas dalam rangka merilis kasus ini nanti misalnya. Termasuk pola koordinasinya ke depan, bagaimana Prof? Dari Bareskrim, sebelumnya di Polda, kemudian juga instansi atau institusi tempat korban bekerja, yaitu Kementerian Luar Negeri. Nah ini dia makanya kita cenderung untuk mengaitkan korban yang adalah gitu ya. Jadi bagaimana kalau kita putus tuh yang adalah itu gitu, karena itu akan memberatkan semua pihak tuh. Makanya kemudian lalu pihak Kemlu juga menunggu, tentu juga komunitas diplomat juga menunggu, dan juga keluarga ya gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita fokus saja pada korban yang meninggal saja gitu. Sebab pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan, menurut saya nih, antara konteks korban dengan profesinya gitu ya. Sampai kemudian ada fakta yang memperlihatkan sebaliknya gitu. Artinya ya karena ini adalah kasus postmortem, apakah Anda melihat lingkungan sosial sangat menentukan dalam hal ini, dan seberapa cepat harusnya polisi dalam mengungkap atau mencari tahu dari lingkungan sosial terdekat korban? Saya bicara mengenai lingkungan TKP dulu ya. Jadi sterilisasi dari TKP yang menurut saya baik tuh ya, mengingat kos korban juga, rumah kos korban juga kelihatannya rumah kos yang yang middle class ke atas ya, di mana tidak semua orang masuk, tidak semua orang punya akses. Alhasil kemudian ketika polisi melakukan olah TKP itu kita bisa duga bahwa tidak ada orang yang mencemari, tidak ada orang yang megang sana, megang sini, ngambil sana, ngambil sini, pindah-pindahkan barang gitu yang seringkali terjadi pada banyak TKP bunuh ya. Alhasil kemudian membuat lalu analisis menjadi kacau gitu ya. Nah, pada kasus ini kan kelihatannya tidak ya, karena lokasinya memang tidak dijangkau oleh publik pada umumnya. Sehingga saya bisa asumsikan bahwa sebetulnya sudah maksimal pengumpulan bukti yang dilakukan oleh Polsek Menteng, dan kesimpulannya juga sudah maksimal gitu ya. Sehingga ketika kemudian sekarang diambil alih oleh Polda, maka menurut saya apalagi ya, ya mungkin yang masih ada soal tadi ya, soal jejak digital mungkin belum dibuka ya oleh pihak Polda gitu, mungkin itu. Dan kedua juga mungkin masih pada konteks pembacaan terhadap hasil otopsi. Demikian. Baik, Prof, kita akan lanjutkan dialog di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami kembali usai jeda. Minta untuk anggota juga bergerak maksimal. Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama Guru Besar Kriminologi FISIP dari Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Prof, kita lanjutkan dialog. Dalam menanggapi spekulasi yang semakin liar di luar bahwa tidak menutup kemungkinan ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan secara profesional. Tanggapan Anda? Ya boleh saja ya, sepanjang ada datanya ya. Saya kira kalau cuma teori tentu bisa saja. Namun masalahnya bayangkan begini ya, kalau ada pembunuhan kan pasti ada perontaan kan, pasti ada perlawanan gitu. Nah, paling tidak dari apa yang diungkapkan oleh Polsek Menteng tidak ada sama sekali indikasi-indikasi perlawanan dari yang bersangkutan. Tidak ada luka beset, sayat atau lebam ya yang amat biasa terjadi pada orang yang meronta-ronta sebelum dibunuh gitu ya. Nah, maka sepanjang tidak ada ya gimana dong kita membangun argumen atas sesuatu yang tidak ada datanya gitu. Ya, tapi dari Polri juga dari Polda belum juga mengungkap bahwa di TKP misalnya ada sisa lakban atau guntingan lakban. Hal-hal seperti itu perlukah diumumkan ke publik?
Saya kira perlu ya. Ya kalau memang nanti misalnya dianggap perlu, tentu saja bisa ya. Tapi kalau saya berpendapat bahwa memang wajar juga kalau kemudian ada sisa lakban yang tertinggal gitu. Namun kalau saya tidak salah lihat ya dari secara cepat dari foto-foto yang beredar itu kelihatannya putaran atau lilitan lakban itu cukup banyak ya. Yang lalu saya bisa simpulkan bahwa satu lilitan lakban itu sudah habis tuh, ya, sudah habis semua, atau mungkin masih sisa sedikit ya, yang ada di sekitar leher dari korban ya, mengindikasikan bahwa lilitannya cukup banyak, cukup berkali-kali, hal mana cukup memang rapat ya untuk mencegah masuknya udara begitu. Baik. Kita sambil menunggu otopsi dalam dan tes toksikologi yang dilakukan oleh Puslapfor Mabes Polri, apa yang kita harapkan bisa diketahui dari digital forensik yang juga dilakukan? Saya kira kalau digital forensik bisa dibuka, maka tentu akan kelihatan komunikasi ya antara korban dengan berbagai pihak selain keluarga. Kalau memang keluarga tidak melihat sama sekali indikasi yang bersangkutan itu hendak bunuh diri, maka tentu kalau misalnya dengan pihak-pihak lain, maka tentu bisa terlihat ya. Kalau kita bicara mengenai penyebab tindakan fatal yang dilakukan oleh kelas menengah ya, pada umumnya dewasa ini kan biasanya berkisar pada 3 hal tuh. Ya, kalau bukan karena judi online, karena perselingkuhan, demikian juga mungkin juga karena stres kerja yang luar biasa, ya itu yang seringkali membuat bukan sering ya, paling nggak bisa menjadi satu motif bagi orang-orang kelas menengah ya seperti halnya korban ini untuk melakukan satu tindakan fatal atas dirinya, gitu. Baik, seberapa besar validitas atau akurasi hasil lapor dalam hal ini? Termasuk juga yang diumumkan, secepat apa harusnya bisa diumumkan oleh Polda agar tidak ada dugaan buying time di publik yang membuat semakin liar spekulasi yang terjadi? Saya kira ini satu hal yang tidak ada penyulitnya ya. Mengapa? Karena biasanya kalau otopsi yang sulit itu kan ya tentu dengan segala kekurangan saya sebagai bukan ahli forensik kedokteran ya. Baik. Maka biasanya kalau jenazahnya sudah tidak segar ya, sudah busuk ya. Demikian juga misalnya sudah ada terkontaminasi dengan air laut kah, dengan benda-benda lain, maka lalu kemudian butuh ada proses ya. Demikian juga ketika ada beberapa organ tubuh yang hilang ya. Nah, itu yang kemudian bisa dianggap sebagai penyulit, hal mana membutuhkan waktu lebih lama. Tapi ketika tubuh masih segar, baru beberapa jam yang lalu meninggal ya. Maka dengan mudah diketahui sebetulnya apa-apa yang menjadi sebab mati. Ini kita bicara mengenai sebab mati ya, bukan lalu siapa yang mengakibatkan gitu ya, lebih pada sebab mati saja begitu. Baik, Anda melihat sebenarnya tidak ada halangan teknis maupun non teknis dalam hal ini. Saya kira begini, mungkin perlu diungkap juga oleh polisi, dikatakan bahwa korban ditemukan dalam kondisi terbujur dengan kepala terlakban dan dengan selimut ya. Nah, saya mau tahu betul ya apakah selimut itu memang benar adanya seperti itu, dengan kata lain memang ditemukan seperti itu, atau mungkinkah misalnya dari pihak penyidik yang memakaikan selimut itu gitu. Jadi kalau memang misalnya betul bahwa dugaan bahwa selimut itu dipakaikan oleh penyidik ya, mungkin juga karena mungkin ada pemandangan yang tidak pantas misalnya, maka tentu lalu kita bisa dari situ lalu kemudian mulai kita bertanya-tanya sebagai masyarakat gitu ya. Mungkin dari situ lalu kemudian curiosity bagi kita untuk muncul gitu. Baik, ini memang masih ada banyak sekali informasi yang beredar di luaran tanpa verifikasi, banyak salah anggapan, salah dugaan di sini. Ini apakah memang upaya penyelidikan dalam kasus pembunuhan atau bunuh diri atau kematian seseorang biasanya dilakukan seperti ini, Prof? Atau karena ini tampak tidak profesional saja? Saya kira standar ya bagi semua kematian yang tidak wajar, lalu kemudian lalu kemudian diadakan otopsi seperti ini. Jadi saya kira tanpa persetujuan dalam hal ini tidak diperlukan ya persetujuan istri untuk otopsi ya. Kenapa? Karena ini sudah menjadi satu barang bukti kan yang lalu kemudian dalam hal ini pihak penyidik lah yang menentukan tentang perlu tidaknya suatu jenazah itu lalu kemudian perlu dilakukan otopsi. Jadi saya kira ini satu hal yang
standar saja dan apalagi lalu dikaitkan dengan di mana lokasi itu berada ya. Kita mesti asumsikan bahwa Polsek Menteng adalah polsek terbaik ya. Dan kalau misalnya Polsek Menteng pun tidak memiliki tenaga ahli, dapat dengan mudah dia minta bantuan terhadap kepada Polres Jakarta Pusat atau kepada Polda. Jadi saya kira soal ekspertis itu nggak soal lah ya, bukan isu itu gitu ya. Nah, dalam hal ini mungkin sekali kembali pada pernyataan saya pertama, mungkin sekali sebenarnya sudah ada hasil dari Prof. Adri? Dikaji ulang karena tadi ada hasil-hasil yang mungkin menarik ya, sehingga lalu kemudian perlu diangkat ke atas. Demikian. Baik, terakhir Prof, terkait dengan pekerjaan korban di Kemlu yang tahun ini akan dipindahkan ke Finlandia, dia juga dikenal vokal dalam isu perlindungan WNI dan tindak pidana perdagangan orang. Apakah sekali lagi menurut Anda tidak seberbahaya itu sebenarnya seorang diplomat muda dalam berkarir? Ya paling tidak bagi saya kita fokuslah ke hal-hal yang berada di seputar TKP lah ya, dan saya dalam hal ini menepis untuk sementara kaitannya dengan pekerjaan ya. Jadi selama kita masih punya PR ya soal hasil otopsinya belum kelihatan, hasil labnya juga belum dirilis, maka janganlah kita kemudian jumping ya kepada soal pekerjaannya, nanti mungkin juga soal hubungan dengan istri, nanti dengan keluarga ya, lalu jadi panjang lebar tuh gitu. Padahal sebetulnya titik entry point bagi masalah ini sebetulnya ada di depan mata, yakni hasil otopsi gitu ya. Baik. Itu saja dulu yang sebelum kemudian ketahuan. Tapi bukankah lingkungan sosial termasuk dalam hal ini rekan-rekan kerja di Kemlu, kemudian juga hubungan internal di keluarga misalnya, itu sangat berpengaruh Prof terhadap apalagi kematian yang tidak wajar seperti ini? Betul sekali, apalagi dalam konteks orang bunuh diri. Saya kira biasanya paling menentukan itu adalah domestic community ya, atau orang-orang intim tuh ya. Nah masalahnya kan dalam hal ini keluarga juga paling nggak dari berbagai komentar yang mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak memperlihatkan baik itu gestures, lalu kemudian perkataan, demikian juga tidak ada tulisan yang mengindikasikan bahwa yang bersangkutan itu hendak membuat satu tindakan fatal. Dan kalau dilihat dari video di mana yang bersangkutan itu keluar segar badannya, segar, itu kan lalu tidak sama sekali memperlihatkan bahwa yang bersangkutan akan melakukan satu tindakan fatal. Masalahnya adalah bahwa jangan lupa kita mengenal loh beberapa kasus di Jakarta misalnya, mereka-mereka yang berada dalam level kelas menengah ya, kita sebut saja misalnya polisi lah gitu ya. Tiba-tiba kemudian lalu menabrakkan dirinya ke kereta api ya, tanpa kemudian semua orang tahu apa sebabnya gitu ya. Nah artinya apa? Mungkin sekali hal itu terjadi karena tadi hal-hal yang belum diungkap. Nah makanya kemudian lalu penelusuran jejak digital itu menjadi penting juga ya untuk kemudian kita lihat terkait dengan penjelasan hari ini. Baik, Prof. Terakhir, seberapa besar Anda yakin kasus ini bakal terungkap? Saya kira amat bisa terungkap ya, dan mudah ini ya, sepanjang kita semua mungkin harus siap dengan apapun yang menjadi hasilnya gitu ya. Nah, itu yang menjadi kecurigaan saya, kenapa harus diangkat ke atas itu ya. Jadi selama kemudian kita belum siap dengan menerima hasilnya, menerima kenyataan tentang apa yang menjadi konklusi di atas kasus ini, saya kira ya repot tuh. Tapi ketika kita sudah siap maka akan lebih mudah menerima kenyataan. Baik. Begitu. Profesor Adrianus Meliala, Guru Besar Kriminologi Visip UI, terima kasih telah hadir dan berbagi insight di NTV Prime. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Pemirsa, kematian yang penuh tanda tanya tidak bisa dibiarkan hanya menjadi bisikan dalam gelap. Ada kebenaran yang harus ditemukan meski langkahnya tidak selalu mudah. Karena setiap nyawa berharga dan keadilan tidak boleh berakhir di rumah kos yang terkunci. Saya Nasiti Lestari mewakili rekan kerja Doni De Keizer pamit dari ruang berita NTV Prime. Sampai jumpa.